Direktur Utama Adi Beton Johan Arifin mengatakan perseroan ikut serta dalam proyek North-South Commuter Railway di Filipina. Dan manajemen Adi Beton menyatakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas kontribusi dalam pembangunan infrastruktur baik di dalam negeri maupun mancanegara. Emiten kontraktor BUMN PT Adikarya Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Adi Persada Beton ikut serta dalam proyek transportasi massal di Filipina. Ya, Direktur Utama Adi Beton Johan Arifin mengatakan perseroan ikut serta dalam proyek North-South Commuter Railway di Filipina. Adapun jalur kereta ini akan menghubungkan sisi utara Filipina ke Malolos ke sisi selatan di kota Calamba. Panjang lintasan disebut mencapai 6,8 km dan manajemen Adi Beton menyatakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas kontribusi dalam pembangunan infrastruktur baik di dalam negeri maupun mancanegara. Lebih lanjut dalam proyek strategis tersebut, Adi Beton dipercaya untuk memberikan jasa pendampingan teknis, pengadaan dan pelaksanaan precast segmental box girder bagi kontraktor pelaksana APJV. Ya, berikutnya pemirsa PT United Tractors Tbk atau UNTR mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh UNTR tercatat sebesar 2,06 triliun rupiah. PT United Tractors Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh United Tractors tercatat sebesar 2,06 triliun rupiah. Nilai dividen tersebut berasal dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada semester 1 tahun 2025, yakni sebesar 8,13 triliun rupiah. Dividen per saham jika sudah ada kepastian jumlah saham yang akan dibagi adalah sebesar Rp567 per saham. Jadwal pembagian dividen diantaranya adalah kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 7 Oktober 2025, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 8 Oktober 2025, kum dividen di pasar tunai 9 Oktober 2025, ex dividen di pasar tunai 10 Oktober 2025, recording date 9 Oktober 2025, dan pembayaran dividen pada tanggal 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Lagi nggak Pak? Ya. Ya, selanjutnya pemirsa PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Ya, pemirsa, perusahaan menaruh harapan besar dari penguatan pasar domestik maupun ekspor. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Manajemen MYOR menjelaskan perusahaan akan mengoptimalkan kampanye pemasaran, menjaga efisiensi produksi, serta memperluas jaringan distribusi di dalam dan luar negeri. Segmentasi makanan dan minuman olahan masih menjadi andalan di kuartal 4 2025. MYOR membidik pertumbuhan penjualan 10% menjadi 39,7 triliun rupiah dan laba 3,1 triliun rupiah pada tahun ini. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai ada beberapa faktor pendorong kinerja, antara lain penurunan harga bahan baku kakao, kinerja ekspor yang sulit, penyesuaian harga jual produk, serta stimulus pemerintah di kuartal 4 2025. Permintaan produk untuk Lebaran 2026 yang diperkirakan lebih awal juga menjadi katalis tambahan. Namun kinerja MYOR masih dibayangi beberapa risiko. Margin laba kotor turun menjadi 21,2% akibat lonjakan biaya bahan baku. Sementara fluktuasi rupiah dan persaingan ketat di industri FMCG juga menjadi tekanan. Meski begitu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap target harga Rp2.500 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Indonesia akan menggelar event internasional yang akan menjadi perhatian dunia. Ya, yakni gelaran MotoGP di sirkuit internasional Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang.
Sebelum ajang MotoGP digelar di sirkuit Mandalika, Presiden Prabowo Subianto secara khusus bertemu dengan pembalap motor yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP tahun 2025 Marc Marquez di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan ataupun didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Marc Marquez menegaskan bahwa dirinya sangat antusias menyambut MotoGP di sirkuit Mandalika. Marquez menilai balapan di sirkuit Mandalika akan menjadi balapan pertamanya usai menjadi juara dunia. Selain itu, kepada fans di Indonesia, Marquez menekankan bahwa sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balapan terbaik baginya. Hello everybody, I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pengelolaan keuangan badan usaha milik negara atau BUMN. Iya, pemirsa, perintah tegas tersebut lantaran Presiden Prabowo kesal dengan praktik BUMN yang masih membagi bonus tahunan kepada jajaran direksinya meskipun badan usaha mengalami kerugian. Presiden geram banyak BUMN merugi akibat salah pengelolaan keuangan. Terlebih lagi terindikasi banyak jajaran manajemen BUMN yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Presiden langsung perintahkan KPK dan Kejagung untuk memburu pejabat BUMN lewat jalur hukum. Secara khusus Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Antara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Bersihkan itu BUMN. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Saya berharap dari pemerintah meyakini potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ya, di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Ya, pemirsa, melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau SMEs Co. Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama SMEs Co. Indonesia Dodi Ahmad Syah ini menegaskan dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Kolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain ya. Makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak IOC beserta jajaran yang ada di MWX maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya, kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan dengan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga.